Baiklah, untuk materi selanjutnya kita masuk ke dalam pemaparan materi mengenai konstruksi dari kuda-kuda itu sendiri. Yang dimana di sini kita akan membahas bagian-bagian dan fungsinya. Yang dimana bagian pertama dari konstruksi kuda-kuda itu adalah balok tarik. Yang dimana balok tarik ini berfungsi untuk menahan gaya horizontal yang disebabkan oleh gaya yang bekerja pada balok tarik tersebut. Pada balok tarik ini kita menggunakan kayu berukuran 8 x 12 cm, yang dimana untuk detailnya dapat kita lihat seperti berikut. Nah, berikut adalah bentuk dari balok tarik itu sendiri, yang memiliki lebar 8 cm dan tinggi 12 cm. Nah, di sini terdapat dua buah balok tarik yang saling dihubungkan dengan menggunakan sambungan. Nah, kemudian bagian selanjutnya adalah balok kunci. Balok kunci ini berfungsi untuk mengunci sambungan kayu agar kuat dan tidak luntur. Nah, balok kunci ini dia mengunci daripada balok tarik dan juga tiang kuda-kuda. Seperti ini untuk bentuk dari balok kunci tersebut. Nah, balok kunci ini dia diperkuat juga dengan sambungan baut. Kemudian bagian selanjutnya adalah balok sokong. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, balok sokong ini berfungsi untuk menyokong kaki kuda-kuda agar tidak melengkung ke dalam. Nah, ini adalah bagian dari balok sokong tersebut. Dia berada di kedua sisi dari kuda-kuda. Nah, untuk detailnya bisa kita lihat seperti berikut. Dia menggunakan kayu berukuran 8 x 14 cm dengan bentuk atau sambungan pen. Nah, dia dipasang di sini di antara kaki kuda-kuda dan juga tiang kuda-kuda. Oke, kemudian selanjutnya adalah balok gapit. Balok gapit ini berfungsi untuk mengapit atau menjepit rangka kuda-kuda agar tidak melentur ke samping. Nah, untuk balok gapit ini sendiri dia berada dua buah di sisi luar sebelah sini dan juga di dalam sebelah sini. Nah, dia menggapit tiang kuda-kuda ini. Nah, untuk ukurannya sendiri balok gapit menggunakan kayu berukuran 6 x 12 cm. Nah, untuk detailnya bisa kita lihat seperti berikut. Dia dipasang di sisi luar dan juga sisi dalam, mengapit tiang kuda-kuda dan juga balok sokong dan juga kaki kuda-kuda. Ini dia adalah balok gapit itu. Dia juga dipasang baut untuk memperkuat dari sambungannya sendiri. Oke, untuk bagian selanjutnya adalah tiang kuda-kuda. Nah, ini dia tiang kuda-kuda. Tiang kuda-kuda ini menggunakan kayu ukuran 8 x 12 cm. Tiang kuda-kuda ini berfungsi untuk menahan lenturan yang terjadi pada balok tarik. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ini adalah balok tarik. Nah, dia berfungsi untuk menahan lenturannya tersebut. Untuk detailnya bisa kita lihat seperti berikut. Ini dia menggunakan kayu berukuran 8 x 12 cm dan di atasnya dipasangi lubang untuk pen agar nantinya balok nok bisa masuk. Juga di sisi samping dia dipasangi lubang agar sambungan dari balok sokong ini bisa masuk. Oke, untuk bagian keenam dari konstruksi kuda-kuda itu tersebut adalah kaki kuda-kuda. Nah, untuk bagiannya adalah ini. Dia menggunakan kayu berukuran 8 x 12 cm. Menggunakan kayu berukuran 8 x 12 cm. Untuk detailnya bisa kita lihat seperti berikut.
Nah, fungsi dari kaki kuda-kuda ini menahan beban dari balok gording dan beban di atasnya. Nah, ini dia untuk kaki kuda-kuda. Nah, ini dia adalah gording atau tupai-tupai. Jadi di sini ada pen yang nantinya akan dihubungkan dengan tiang kuda-kuda. Dan juga di sini ada sambungan dengan balok tarik. Ini dia bentuk dari kaki kuda-kuda tersebut. Nah, untuk selanjutnya adalah gording. Nah, gording adalah yang ini atau tupai-tupai. Dia berfungsi sebagai penopang kaso. Untuk kaso adalah ini dan gording adalah ini. Nanti detail dari gording tersebut. Gording ini dia. Dia menggunakan kayu berukuran 8 x 12 cm. Dan ditempatkan di atas tupai-tupainya. Dia berfungsi untuk menahan tadi kaso yang berada di atasnya. Gording itu sendiri dia mempunyai beberapa bagian untuk menahan dari kaso itu sendiri. Oke, baik, selanjutnya masuk ke dalam bagian kaso, di mana kaso ini berfungsi untuk menahan beban reng dan beban di atasnya. Nah, untuk reng adalah ini, kaso ini. Untuk detailnya bisa kita lihat seperti berikut. Dia menggunakan kayu berukuran 5 x 7 cm dan membentang di atas gording. Lebih jelasnya, ini adalah kaso. Dia ditempatkan setelah gording. Oke. Selanjutnya adalah reng. Reng ini berfungsi sebagai tempat pemasangan atap. Jadi nantinya atap akan dipasang atau diinstal di atas reng ini sendiri. Untuk reng sendiri dia biasanya berukuran 3 x 4 cm. Dan reng ini juga mempunyai jarak masing-masing tergantung dengan bahan penutup apa yang digunakan. Dia reng sendiri bisa kita lihat seperti berikut. Ini adalah reng yang dipasang dengan jarak berdasarkan bahan penutup atap yang dipakai. Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah balok knob. Balok knob ini berfungsi untuk menopang papan router. Nah, papan routernya sendiri berfungsi untuk menahan genteng karfus dan adukan perekatnya. Untuk balok knob ini sendiri menggunakan kayu atau balok berukuran 8 x 12 cm. Nah, dia ditempatkan di atas tiang kuda-kuda. Itulah kenapa tiang kuda-kuda ini memiliki lubang atau pen. Nantinya balok knob ini akan diletakkan di atasnya seperti ini. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah papan router. Papan router tadi berfungsi untuk menahan beban genteng dan karfus pada adukan perekatnya. Jadi nanti penutup dari celah penutup atap ini dihubungkan dengan hubungan atau genteng karfus. Nah, untuk papan router itu sendiri dia biasanya menggunakan kayu atau papan berukuran 2 x 20 cm. Oke, bagian terakhir dari bentuk konstruksi kuda-kuda itu sendiri adalah lisplang. Lisplang ini adalah komponen pendukung yang berfungsi sebagai penutup rongga antara genteng dan plafon. Dia lisplang. Lisplang ini sendiri ditempatkan di antara kaki kuda-kuda. Kemudian bagian yang terakhir adalah penutup atap itu sendiri. Nah, penutup atap ini ada banyak bagiannya dan akan kita bahas di pembahasan materi selanjutnya.
Jadi demikianlah mengenai materi dari bagian-bagian konstruksi kuda-kuda tersebut, di mana yang pertama ada balok tarik, kemudian balok kunci, ada balok sokong, kemudian balok gapit, kemudian tiang kuda-kuda, kaki kuda-kuda, gording, kemudian kaso, kemudian reng, kemudian ada balok knob, papan reuter, dan yang terakhir list plug. Baik, untuk selanjutnya mengenai materi penutup atap.